Shalom, selamat pagi. Judul yang saya ambil yaitu sama seperti yang disampaikan sama Pak Arifin. Fan into flame, the gift of God. Apa yang Tuhan sudah kasih dalam hidup kita, gift yang sudah dikasih. Apakah kita mau padamkan ataukah kita mau kobarkan, itu tergantung dari kita, bukan tergantung dari Tuhan. Tapi sebelum masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan dulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini hamba-Mu akan menyampaikan firman. Tuhan, kami tahu bahwa Tuhanlah yang mempunyai acara ini untuk firman yang disampaikan. Biarlah Roh Kudus yang berbicara kepada kami. Pakai mulut hamba-Mu, pengetahuan hamba-Mu untuk menyampaikan kepada jemaat-Mu. Dan biarlah kami semua menjadi bilangan murid, bukan hanya bilang pengikut. Yang selalu dapat melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Kami menjadi pelaku-pelaku firman, bukan pendengar firman saja ya Bapa. Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ini ke dalam tangan-Mu yang kudus. Dan kami mengucapkan syukur untuk pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu, bahwa kita semua tahu bahwa semua daripada kita sudah diberikan gift sama Tuhan. Yang spesial. Everyone. Ada yang pandai bermain musik, ada yang pandai menyanyi, ada yang pandai mengajar, ada yang pandai melayani orang. Ada orang yang pandai menasehati. Itu semua karunia diberikan oleh Tuhan. Dan kita been equipped sama Tuhan untuk melakukan satu mission di dunia ini. Misi itu adalah menjadi berkat bagi orang lain. Karena Tuhan datang untuk menebus kita, dikembalikan ke gambar aslinya, yaitu you will be a blessing for others. Tuhan menggambarkan bahwa kehidupan kita itu seperti pohon. Tuhan sudah berikan gift itu seperti benih. Benih itu mungkin kelihatannya kecil. Saya pernah bawa contoh ya waktu itu ya. Sebuah biji apel dan apelnya sekalian. Benih itu mungkin kelihatan nothing. Tetapi di dalam benih itu terkandung begitu kekayaan yang luar biasa kalau dikembangkan. Benih itu kalau ditanam di air, ditanam di tanah gitu ya. Ditaruh di tanah, dikasih air, dirawat, dipupuk, itu dia akan tumbuh jadi pohon. Di dalam pohon itu ada buah. Dan di dalam buah itu ada benih lagi. Dan di dalam benih ini ada pohon dan selanjutnya dan selanjutnya dan selanjutnya. Jadi begitu besar karunia itu. Tetapi kalau kita lihat cuma sekedar benih ini aja, disentil aja hilang, nggak bisa dicari lagi. It's very simple, it's very tiny, it's very seems nothing, tapi it's very powerful. Di samping itu kita juga harus lihat, ini sama seperti api yang dikasih oleh Tuhan, mungkin itu kecil aja. Kayak tadi Pak Arifin bersaksi bahwa dia mungkin di zaman Roh Kudus hanya getar-getar kecil, alirannya kecil. Kemarin saya baru beli adaptor buat drum, karena waktu itu adaptornya, kabelnya rusak gitu, putus. Saya coba sambung tapi gak bisa. Karena putusnya pas di ujung, saya coba buka gak bisa, jadi harus beli. Bapak Ibu tahu bahwa power yang diberikan oleh adaptor itu ke dalam keyboard nih, itu 12 volt aja. Power yang kecil kalau dipegang listriknya, dua kabel ini dipegang begini, kita gak akan gitu kesetrum. Enggak rasa apa-apa. Ada listriknya enggak? Ada. Kalau pakai avometer kita tahu bahwa itu ada listriknya. 12 volt kalau bisa diukur gitu kan. Enggak. Orang Sunda bilang ngerenyed. Kalau orang Jawa enggak tahu apa itu. Dipegang itu enggak ada getarannya, enggak ada. Tetapi di situ ada powernya. Tapi begitu disambungin ke keyboard, kita sambung lagi ke amplifier, kita bisa dengar suara yang bombastis. Drumnya, bassnya, melodinya, suaranya begitu menggetarkan kita. Dengan running power yang 12
volt only. Kalau kita kesetrum itu yang colokan listrik kalau kita pegang, itu kesetrum. Karena apa? Tegangannya 120 ya. 120 di sini tuh 120 volt. Ya iya, gemeter itu. Tapi yang 12 volt nggak rasa. Tapi begitu dimasukkan ke satu instrumen yang uniquely desain seperti itu, dia akan mengeluarkan satu power yang besar. Kita bisa menikmati tadi pujian dan penyembahan dengan keyboard. Main yang begitu powerful, dimainkan oleh orang yang juga punya talenta yang diberikan oleh Tuhan. Kita kan lain rasanya dengan nyanyi tanpa musik misalnya gitu. Kan beda. Ada satu nilai tambah yang diberikan oleh alat musik ini. Dan kemarin itu maunya kita pakai drum tapi belum dapat gitu. Belinya agak ternyata nggak begitu mudah di sini. Lebih mudah di Indonesia, di mana aja yang kita nyari ada gitu banyak. Kalau di sini harus inden 2 minggu, harus ini, harus itu. Wah, tapi puji Tuhan dapat juga gitu, udah dapat. Nah, saya ingin menggarisbawahi bahwa setiap daripada kita mungkin kita punya cuman sedikit api yang Tuhan sudah berikan. Kecil apinya gitu. Bagaimana kita mau kobarkan atau matikan kan tergantung dari kita. Api kecil itu seperti lilin ulang tahun. Kalau dihembus, habis, selesai gitu. Tapi kalau kita taruh di tungku, kayu api ditaruh di, kalau dulu orang dulu masaknya pakai kayu bakar gitu kan. Itu ada satu kayak pipa lah, biasa pakai bambu, orang bikin pakai bambu. Itu harus disebul, harus ditiup. Dengan kuat angin yang tepat gitu ya. Gak bisa terlalu kencang juga, gak bisa juga terlalu pelan. Dikasih apa ya, power gitu ya, dikasih hembusan gitu ya. Dikobarkan lah itu, kan tujuannya itu. Itu apinya langsung besar. Itulah talenta yang kita punya sebetulnya. Gift yang Tuhan berikan itu kalau dengan treatment yang benar itu akan jadi api yang besar. Api yang besar itu akan mendatangkan dampak. Lah kalau kita bicara mengenai di tungku orang di dapur dipergunakan untuk memasak. Dia bisa mendapatkan makanan yang enak melalui api yang sudah dibuat itu. Dimasak, jadi masakan. Kalau mungkin orang lagi kedinginan bikin api unggun. Api itu akan bisa menghangatkan orang. Sehingga orang itu gak kedinginan. Ada manfaatnya yang Tuhan sudah berikan kepada setiap gift yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Sekecil apapun itu. Tapi yang paling jelas harus dikobarkan. Gak bisa cuman api untup-untup aja. Kecil-kecil aja gak bisa, gak cukup. Kita harus kobarkan supaya ini berdampak. Di firman Tuhan dikatakan gini. 2 Timotius 1 ayat 6. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Jadi Paulus mengatakan kepada Timotius, kamu itu harus kamu kobarkan talenta. Kamu tahu kamu punya talenta itu. Dan pada waktu dia mendoakan talenta itu sudah Tuhan urapi. Udah ada power yang diberikan. Jadi bisa mampu untuk bisa dikobarkan itu. Udah dikasih equipmentnya semua. Kita perlu itu pada waktu kita mengebuskan. Kita kan memberikan sesuatu kepada api itu kan. Itulah Roh Kudus yang memberikan kita power untuk membuat yang api kecil ini kayak dikasih bensin gitu. Ditebar bensin, api yang kecil ini jadi besar. Kalau musim summer kayak begini, yang paling berbahaya adalah ada api kecil, betul gak? Makanya kalau musim summer kayak begini gak boleh kita open flame, bakar-bakar sembarangan, gak boleh. Kenapa? Karena begitu ada percikan api yang terbang dibawa oleh angin. Kan dia terbang kecil, menceloklah di satu tempat yang ada medianya, ada daun kering kah atau apa.
kemudian anginnya perfect gitu kan, niupnya pas gitu, bukan angin yang terlalu kencang ya mati apinya, tapi anginnya perfect, set perfect wind, jadi kebakaran. Satu api kecil bisa membakar seluruh hutan. Kita pernah alami itu kan di sini. Saya nggak tahu apakah penyebabnya itu dari apa. Tetapi yang jelas itu pasti dari sesuatu yang kecil. Kalau dari yang besar pasti orang udah tahu. Kan begitu. Oh ada kebakaran udah tahu, udah lihat apinya besar. Tapi kalau yang sesuatu yang kecil orang kan nggak lihat. Orang nggak pernah tahu bahwa itu akan bisa membakar begitu banyak. Tetapi inilah api kecil. Oleh sebab itu kita perlu, I remind you, to fan into flames the spiritual gift God gave you when I laid my hands on you. Jadi penumpangan tangan ini juga penting karena pengurapan itu yang membuat kita punya power. Tanpa pengurapan kita mungkin biasa-biasa aja. Apinya gak bisa lebih besar lagi, berdampak gak bisa. Tapi begitu ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan dan power ekstra, itulah yang membuat itu menjadi powerful. Ada satu quote yang saya tulis, saya dapatkan dan saya tulis. People don't really care about all your strengths until those benefit others. Orang-orang gak tahu dan gak pernah merasakan kamu punya kekuatan apa-apa. Dia pun cuma tahu, oh kamu pinter orangnya. That's it. Mereka gak terlalu care, kamu mau pinter mau enggak juga. Enggak ada sebetulnya tidak ada pengaruhnya untuk mereka. Sampai your strength itu, kepintaran kita akan jadi dampak untuk orang lain. Ini baru akan ada manfaatnya. Banyak orang punya gift yang begitu besar, lebih daripada orang lain, tapi dia gak mau mengobarkannya. Dia simpen untuk dirinya sendiri, for my own benefit. Gak jadi apa-apa. Orang lain gak akan merasakan ada kehangatan daripada kasih Tuhan yang Tuhan sudah berikan mulai kehidupan kita. Nggak akan ada yang tahu. Karena api itu begitu nggak cukup gitu. Seberapapun besarnya. Mungkin lebih besar dari orang lain. Tetapi nggak pernah dikobarkan. Dia simpan saja di dalam dirinya. Nggak pernah mau berkarya dengan apa yang dia punya. Nggak pernah melayani orang. Nggak pernah dikobarkan apa yang dia punya. That's it. Sampai di situ saja manfaatnya. Orang gak akan begitu peduli. Orang cuma bisa lihat bahwa kamu memang punya semua kemampuan itu. Tetapi kamu tidak berdampak kepada orang lain. Dan ini sangat menyedihkan. Makanya ada banyak orang bijak mengatakan, harta yang paling banyak tersimpan adalah di kuburan katanya. Kenapa? Karena banyak orang yang menyimpan harta itu sampai dia mati pun gak pernah tergali. Gak pernah jadi berkat. Berapa banyak orang yang masih punya dan masih hidup yang gak pernah tahu ini. Gak pernah dengar ini. Paulus mengatakan dengan keras kepada Timotius, I remind you. Saya ingatkan kamu lagi, selagi kamu masih ada kesempatan. Baru-baru ini saya mendapatkan berita duka dari seorang teman kami di Bali. Anaknya seumuran dengan anak saya yang kedua, 20 tahun, 21 tahun. Meninggal. Bapaknya datang ke apartemennya dia yang tempat dia tinggal, badannya udah dingin. Betapa kita sebagai orang tua merasakan sakitnya gitu. Pedihnya kehilangan orang tercinta ini. Kita gak pernah tahu kapan waktunya kita ini kembali kepada Sang Pencipta. Benar-benar kita gak tahu. Tetapi pada saat kita dipanggil, hendaklah semua talenta yang kita punya, sebanyak-banyaknya kita keluarkan untuk jadi berkat. Dikobarkan untuk jadi berkat bagi banyak orang. Kalau kita cuma simpen aja, that's it. Kamu gak akan jadi apa-apa dalam hidup ini. Tapi pada waktu kita memberikannya, dipersembahkan untuk Tuhan. Kadang-kadang apa ya, memberikan semua yang kita punya ini kadang-kadang pengorbanannya banyak memang. Satu yang jelas udah gak nyaman. Kenyamanan kita terganggu.
Ya sekarang kita bilang aja suatu hal yang sangat simpel. Ini kesaksian saya pribadi ya. Saya bukan ngomong mau menyombongkan diri, tetapi ini ada relevansinya dengan saya firman Tuhan yang saya dapat. Di kantor kami ini punya banyak karyawan baru, kerja karyawan baru. Nah ada satu orang, dia itu pulang selalu jalan kaki atau pakai bis. Kita tahu bahwa hari-hari ini begitu panasnya ya. Kita yang udah AC aja masih kipas. Panas kan? Dia itu harus jalan kaki atau naik bis. Dan nunggu bisnya itu gak ada haltenya di depan tempat saya kerja itu. Jadi cuma tiang, kan kita pernah lihat toh, tiang satu biji aja. Nggak ada apa-apanya, nggak ada bangunan, nggak ada pohon, nggak ada apa. Dan dia harus tunggu di sana lama gitu loh. Kalau di tengah panas begitu 5 menit aja udah rasanya lama banget kan. Apalagi harus nunggu setengah jam. Jadi saya lihat orang ini, kasihan banget ya. Saya terus, come. Where are you going? I want to go to the train station, come. I will take you. Udah saya antar gitu. Oke, satu hari saya antar. Terus kebetulan juga ada satu teman lagi yang gak bawa mobil waktu itu. Karena saya bingung katanya parkirnya di mana. Mungkin karena dia gak tahu kan. Oh iya udah ikut, udah antar. Udah. Besok harinya saya pulang, orang itu lagi di situ. Udah saya ajak lagi. Sampai dia tanya, are you sure? Yes, I'm sure. Jadi dia rasa gak percaya. Dan sekarang saya tiap hari antar dia ke train station. Gak jauh sih. Tapi kalau untuk jalan kira-kira 3 kilo lumayan kan. Kering juga gitu loh. Panas gitu loh dia tuh. Yang saya bukan berbangga diri, tetapi saya melihat bagaimana kita melakukan firman dengan apa yang kita punya. I'm not having the fancy car, my old car gitu loh. Tapi tetap dengan mobil tua ini pun kita bisa jadi berkat buat orang gitu loh. Paling enggak dia enggak kepanasan kan gitu. Saya bilang, aduh sorry mobil saya mobil tua gitu. It's okay dia bilang. Daripada dia jalan kaki kepanasan. Dan yang saya seneng tuh gini. Orangnya ya tahu sendiri lah kalau di sini kan F-word itu udah menjadi satu yang biasa kan. Orang caci maki, sumpah serapa itu disisipkan F-word setiap ngomong itu udah common gitu kan. Dan saya antar setelah itu dia sampai thank you so very much dibilang gitu. Saya bilang it's okay ya, thank you. Terus saya bilang sebelum dia pergi, see you tomorrow and God bless you. Dia, oh iya, God bless you too. Sekarang setiap saya antar, at least God bless you. Oh. Paling tidak saya punya mempengaruhi tata bahasa dia atau kata-kata yang lebih baik daripada cursing kan. Jadi ribet amat ngomong pemberandaan. Iya. Jadi orang itu punya sesuatu yang baik dalam ucapannya kan. At least gitu, at least. Saya seneng Tuhan mengajarkan saya dari sesuatu yang simple, yang kita bisa applicable dalam setiap situasi. Kita nggak perlu harus berpikir, nanti kalau saya punya mobil 10, saya bisa antar orang atau mobilnya mewah seperti ini. Enggak, what you have right now. Apa yang kamu punya, apa yang ada di tanganmu. Tuhan kan tanya Daud juga kan begitu. Apa yang kamu punya? Tuhan tanya Musa pun gitu, apa yang kamu ada? Tongkat, iya bawa tongkatmu. Enggak suruh nanti nyari kamu alat ini, enggak. What you have, because God is already give you all of what you need to serve Him. Jadi apa yang kita punya ini akan bisa jadi dampak. Saya melihat pada waktu kita dipakai Tuhan, itu bukannya apa ya, tetapi kita tuh seperti melihat live show dalam hidup kita. Bagaimana Tuhan memakai hidup kita memberkati orang. Kita tuh
Kayak kita nonton konser baru-baru ini, saya juga dengar siapa? Ed Sheeran mau datang ke Perth. Terus siapa? Michael Bublé mau datang ke Perth. Kita pengen nonton nih. In the front of the row atau nonton konsernya di paling depan, itu mahal banget. Gak mampu belinya. Bisa sih nonton, tapi paling belakang. Rada murah di belakang. Lihat live show gitu. Nah ini bukan Michael Bublé. Ini Tuhan yang melakukan mujizat, bukan dengar kata orang. Tapi kita melihat dengan mata kepala sendiri in the first row. Kita yang lihat sendiri, oh ini loh. Tuhan bisa melakukan ini loh. Ini sebuah kesaksian yang orang lain gak bisa bantah. Pengalaman hidup bersama Tuhan inilah yang kita cari. Bukan dengar kata orang. Bukan karena pendeta ini yang mengatakan enggak. Tapi kita sendiri mengalami Tuhan dalam hidup itu. Itu jauh lebih penting. In the first row kita lihat bersama Tuhan, your life will be used by God to bless others. To see the miracle, that's what He do for others. Kita bisa melihat secara live apa yang Tuhan kerjakan. Kita punya apa sih yang kita bisa banggakan? Nothing. Tapi Tuhan mau pakai kita, itu is everything. It's privilege yang lebih dari segala apapun yang kita bisa hargai dengan nilai apa yang kita bisa punya. Enggak ada. Kita bisa melihat bagaimana orang ditolong melalui kehidupan kita. Kita enggak tahu apa yang dia perlukan. It's a simple thing. Nganter orang, apa sih? It's very simple thing. Go with the bus, maybe only $5 or $10. Nothing. Tapi begitu orang, makanya saya tuh kemarin saya juga share di pemuda. Apa sih istimewanya segelas air tuh sampai ditulis di Alkitab? Kalau engkau memberikan segelas air saja kepada engkau itu karena muridku, kamu gak kehilangan upahnya. What is so special about a glass of water? Apa sih? Kalau kita gak haus dikasih segelas air, nggak ada apa-apanya. Segelas air gampang didapat kan. When you are in the desert, there is a block of gold and a glass of water. Which one do you choose? Are you sure? A block of gold itu kan bisa beli tons of water. Iya nggak? Tapi kalau kebutuhannya air, dikasih emas orang gak excited. Buat apa? I need water when I'm thirsty. Saya itu haus bukan mau apa yang lain. Kemewahan, baju bagus dikasih orang lagi haus. Enggak, gak perlu. Orang lagi butuh, didengar saja. Didengar loh. Kita gak ngomong apa-apa, kita gak saja apa-apa. Waktu orang punya masalah, kita udah datang untuk dia. Our presence just to listen itu udah membantu banyak sekali. Itu kita nggak tahu kebutuhan orang itu apa. Tetapi di sekitar kita banyak orang yang kalau kita dengar-dengaran kita bisa mendengar. Kalau kita melihat, kita buka mata kita, rohani kita buka, pikiran kita buka, kita tanya Tuhan, apa yang bisa saya lakukan untuk jadi berkat buat orang lain? Apa? Tuhan mungkin akan kasih nih orang-orang di sekitar kita yang kita bisa layani dengan apa yang kita punya. As simple as that. Jadi kita bersedia apa enggak? Kan itu tergantung dari kita. Kita bisa walk away. Sama seperti pada waktu kita lihat di orang Samaria yang baik hati itu. Kan pemimpin-pemimpin agama lewat di situ juga kan. Lihat orang yang dirampok ini kan. Tapi orang nyebrang udah di situ, dia nyebrang ke jalan lain kan. Orang Samaria ini enggak nyebrang. Dia pilih untuk tolong.
Itu decision. So status kita gak penting. Kita ini jadi pendeta, kita ini jadi pekerja, kita ini jadi pelayan Tuhan, kita ini jadi apa saja gak penting. Buat Tuhan siapa yang melakukan firman. Bukan Jew or not Jew. Kan? Bukan orang Yahudi atau bukan Yahudi. Dia orang Samaria yang kelasnya mungkin dianggap rendah karena dia blasteran. Tapi Tuhan lebih berkenan kepada orang ini daripada orang yang menganggap dirinya ras tinggi. Berapa banyak kita menjadi orang Kristen merasa diri kita lebih suci dari orang lain. Kita merasa paling hebat. Tapi orang lain melakukan lebih banyak daripada apa yang kita lakukan. Kita lebih banyak berdoanya, tapi tindakan kita kurang. Di firman Tuhan ditulis Kisah Rasul dalam bahasa Indonesia. Tetapi dalam bahasa Inggris, the Acts of Apostles. The Acts of Apostles, not the prayer of Apostle. Tindakan-tindakan para rasul. Perbuatan-perbuatan para rasul yang dicatat. Bukan doa-doa para rasul. Betul, saya setuju. Doa itu penting sekali. Buat kita berdoa itu penting sekali. Tetapi ada waktunya, we take action. Enggak perlu lagi berdoa. Lihat orang lagi perlu dibantu. Apakah kita perlu, saya doakan kamu ya. Bantu. Orang jatuh apa dia perlu, saya doakan kamu. Enggak, tolong dia. Ya, saya kasih contoh orang teman saya ini. Gak punya mobil kan, dia bukan gak punya mobil, dia gak bisa bawa mobil karena SIM-nya dicabut gitu. Gak bisa nyetir dia bilang, saya tanya juga sih. Kenapa kamu gak bawa mobil? Iya saya gak bisa bawa mobil, dia bilang. Kenapa? Oh SIM-nya dicabut. Oh ya udahlah. Saya bisa, oh I will pray for you. Bisa kan? I will pray for you. Enggak perlu, dia enggak perlu didoakan, dia perlu diantar ke train station, enggak kepanasan, that's it. I pray after I take him. I just pray to God, God not only take to the station, I just want him also take to the heaven. Meet you. Enggak binasa jiwanya, tahu engkau. Tapi jawab dulu kebutuhannya, Tuhan Yesus kan ngajarin begitu. Tuhan jawab kebutuhan orang-orang ini yang buta. Ayo Tuhan kalau engkau mau celikan saya. Aku mau celikan dulu. Apakah diinjili dulu? Kamu percaya gak? Punya iman gak kamu? Wah ini gereja polanya salah. Gak jawab kebutuhan tapi langsung dikotbahin atau diajarin sesuatu yang pada saat itu mungkin gak tepat waktunya. Jawab dulu apa yang dia butuhkan. Pada waktu itulah orang itu mengerti tentang, oh ya Tuhan kok ada orang kayak gini ya. Itu yang dia bisa mengerti kalau kita ngomongin cinta kasih Tuhan. Setelah dia terjawab apa yang dia butuhkan. Di Hebrew atau Ibrani 10 ayat 24 dikatakan gini. Hendaklah kita saling memperhatikan. Supaya kita dapat saling memberi dorongan untuk mengasihi sesama. Dan melakukan hal-hal yang baik. Ini tidak disebutkan mengasihi sesama dan mendoakan hal-hal yang baik. Enggak. Melakukan. Karena lakukan ini penting sekali untuk kita bisa take action. Ini penting sekali untuk apa yang kita doakan terrealisasi. Makanya kalau di orang Katolik ada di buku, di Alkitabnya ditulis. Ora et labora, bekerja sambil berdoa atau berdoa sambil bekerja. Dua-duanya penting, tapi harus sejalan. Gak bisa kita cuma berdoa aja, gak cukup. Atau bekerja tanpa berdoa, gak bisa juga. Kita harus lakukan dua-duanya, kita melakukan sesuai dengan apa yang kita doakan. Doa dan kerjakan sesuai dengan apa yang kita doakan. Lakukan apa yang menjadi bagian kita. Amsal mengatakan gini,
Ada yang menyebar harta tapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa yang banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Ada yang orang tuh bantu orang tuh kayaknya susah banget. Kenapa? Seolah-olah tuh kayak takut. Kalau diibaratkan harta, takut kekurangan gitu. Untuk tolong orang tuh takut rasanya gitu. Enggak berani, oh nanti saya gini, oh nanti bagaimana kalau begitu, oh bagaimana kalau gini. Terlalu banyak pertimbangan. Padahal dikatakan ada orang itu ya udah kalau perlu ditolong. Tolong aja. Nanti kita lihat bagaimana Tuhan bekerja. Urusan yang kita takutkan itu seringkali nggak pernah terjadi kok. Ada survei mengatakan bahwa 75% daripada apa yang kita takutkan itu nggak pernah benar-benar terjadi. Adapun terjadi tidak seserem apa yang kita bayangkan. Dan kejadiannya itu kita bisa handle gitu. Jadi ini yang membuat orang itu takut untuk melakukan. Mengobarkan apa yang dia punya. Melakukannya untuk orang lain itu takut. Di firman ini kita diingatkan banyak orang itu lakukan itu enggak terjadi apa-apa yang seperti kita takutkan. Siapa yang memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Blessing yang kita lakukan kepada orang-orang itu pada akhirnya akan kembali kepada kita. Percaya atau tidak. You be blessed when you blessing others. Kamu memberkati orang, jangan sangka bahwa kita ini wah rugi dong saya lakukan ini udah capek udah ini mengeluarkan biaya banyak. Enggak. Mungkin kita itu enggak langsung dapat dari orang itu membalas apa yang kita sudah tabur ini. Tapi Tuhan itu selalu punya cara dan caranya ajaib untuk membalas segala apa yang kita tabur. Kita ini nggak pernah tahu siapa yang tolong kita. Mungkin some strangers come. Nggak pernah tahu, nggak pernah kenal. Tapi kok dia menjadi saluran berkat untuk hidup kita. Pernah dia tolong seorang yang strangers yang kita juga nggak pernah pikir? Banyak hal yang kita nggak bisa mengerti secara nalar. Dan kita nggak perlu mengerti karena itu urusannya Tuhan. Itulah kemujizatan yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. That's the miracles that God can do everything to bless us. No matter what. Ada orang yang mau tutup itu berkat. Kalau Tuhan udah buka siapa yang bisa tutup? No one. Ada orang yang mau merampok semuanya itu. Mau digagalkan semua rencana Tuhan. Kalau Tuhan yang buka pintu siapa yang bisa tutup pintu? Enggak ada seorang punya kekuatan untuk tutup. Satu pintu ditutup sama orang, 1000 pintu Tuhan bisa buka yang tidak mungkin ditutup sama orang. Oleh sebab itu mari kita mengerti dan berpegang teguh dengan janji Tuhan. Dan Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak pernah ingkar dari janjinya. Dari dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya dia tetap Tuhan yang sama. Yang janji kepada Abraham, yang janji kepada Musa, kepada Nuh, kepada Yusuf, kepada Daniel, kepada semua. Itu sama janji kepada kita juga. Oleh sebab itu mari kita dengan keberanian melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jangan takut dalam hidup ini. Mungkin saat ini kita dalam kesusahan. Ya itu terjadi kepada semua orang. Kita mau ngapain coba? Bisakah dengan kekuatan kita membalikkan situasi ini? Enggak ada. Kita enggak punya kemampuan. Ditowel penyakit sedikit aja kita terkapar. Kekuatan apa yang kita punya? Enggak punya. Hanya Tuhan andalan kita. Tuhan pelihara kita. Kekuatan itulah yang kita andalkan. Hari ini mungkin saya sedang susah, tapi saya percaya suatu hari Tuhan akan angkat saya. Itu pengharapan kita. Enggak dibiarkan orang benar selalu dalam posisi kesusahan. Satu hari kita hidup akan jadi berkat buat orang lain, apapun posisinya itu.
Kebaikan sekecil apapun yang kita lakukan, itu gak pernah sia-sia. Kebaikan yang kita lakukan, itu membuat Tuhan disenangkan, yang pertama itu. Yang kedua, blessing yang kita kasih kepada orang itu yang membuat dia kenal bagaimana kasih Tuhan itu. Seringkali kan kita berpikir sangat berat untuk bagaimana mengabarkan Injil. Injil itu sebetulnya very simple. Kalau kita mau kabarkan, beritakanlah kasihnya Tuhan. Kalau dia udah mengecap kasihnya Tuhan, dia gak akan lepas. Kata orang yang promosi makanan, lidah itu gak bisa bohong katanya. Iya kan? Begitu dia rasakan makanan yang enak, enak. Judulnya boleh apa aja. Mungkin kita judulnya makanan ini, makanan yang very simple gitu. Apa keripik misalnya gitu. Oh keripik. Semua juga bisa beli keripik di mana-mana ada. Tapi begitu tes keripik yang ini, kok lain nih. 2 kali, kok beda. Nggak akan lepas, terus pengen keripik yang itu. Kenapa? Nggak mau yang lain, karena lidahnya udah merasakan. Begitulah cinta kasih Tuhan. Kita ini adalah medianya Tuhan untuk menyampaikan itu kepada dunia. Yang makin lama kasih itu makin hilang. Di akhir daripada zaman, kasih semua orang akan menjadi dingin. Karena kedurhakaan begitu luar biasa terhadap Tuhan. Kasih itu makin lama makin dingin. Orang mau melakukan kasih aja takut, bener gak? Kita mau tolong orang aja sekarang coba mikir gak? Berani gak ya kita tolong? Itulah yang kita perlu kobarkan. Di mana prakteknya? Di mana-mana. Kalau kita takut ke jalanan, lakukanlah di mana komunitasmu ada, di lingkunganmu ada, di tempat kerjamu, di tempat kuliahmu, di rumah tanggamu, di mana saja, di gerejamu. Lakukanlah tindakan kasihmu yang nyata. Sehingga orang mengerti akan kasih Tuhan. Kadang-kadang orang bukan gak mengerti, kadang-kadang orang lupa. Ya saya bilang kalau kita lupa suka gak ingat. Lupa. Begitu ada orang yang melakukannya lagi, kita seperti disiram air dingin. Iya ya. Dulu saya lakukan itu, kenapa saya enggak ya sekarang ya? Dulu saya melakukan yang benar di mata Tuhan, kenapa sekarang tuh saya kayak terhilang? Kebaikan yang kita lakukan di banyak situasi, di lingkungan yang mungkin seharusnya ada, itu juga bisa mengingatkan kita yang sudah lupa. Bapak Ibu di Galatia 6 ayat 9 katakan gini. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Jangan lemah karena situasi. Karena kasih Tuhan gak pernah lemah mengasihi kita. Kita itu dikasih Tuhan luar biasa. Dipelihara Tuhan luar biasa. Oleh sebab itu mari kita melakukan segala sesuatu. Untuk membalas kasih Tuhan itu dengan kasih kepada sesama. Kan Tuhan memesannya begitu. Pada waktu aku lapar engkau memberi aku makan. Tindakan kasih. Action. Act. Pada waktu aku haus engkau memberi aku minum. Dan orang benar ini berkata, kapan Tuhan engkau tuh lapar, haus, telanjang, kapan? Pada waktu engkau melakukannya kepada orang yang hina, yang enggak dianggap, orang yang enggak bisa balas kebaikan kita, itulah engkau melakukan untuk Tuhan. Saat itulah kita melakukannya bagi Tuhan. Mungkin enggak ada pujian, enggak ada hormat dari orang lain, enggak ada penghargaan yang diucapkan. Thank you so very much. Enggak perlu. But God knows what we did. Tuhan tahu dan mengerti apa yang kita lakukan. Pada waktu kita gak punya uang, Tuhan suruh kasih orang uangnya sama dia. Kita kasih. Gak ada orang tahu. Gak ada orang juga mungkin yang peduli. Tapi Tuhan peduli. Kita kerja udah begini, udah gitu pelayanan, tapi gak ada pujian. It's no matter. Gak apa-apa. Gak ada orang lihat, gak ada. Tapi Tuhan lihat.
Apapun yang kita kerjakan hendaklah untuk Tuhan, kan begitu dibilang. Bukan untuk manusia, karena manusia, apa sih yang bisa dilakukan manusia terhadap hidup kita? Gak banyak sih kalau gak Tuhan get involved. Tapi Tuhan bisa lakukan segala mujizatnya melalui manusia yang lain. Kalau dia perintahkan, no one can refuse. Satu gak mau, ada orang 20 lagi, 1000 lagi yang mau lakukan itu. Kita di bagian yang mana? Grup yang mana? Apakah kita mau dipakai oleh Tuhan untuk jadi berkat untuk orang lain? Ataukah kita mau di tempat yang nyaman dan aman? Gak begitu lama yang kita pernah diskusikan di KM. Nah, bagi yang belum KM, saya sarankan untuk ikut KM atau Komsel. Kenapa? Karena di Komsel inilah bentuk prakteknya. Kita membahas mengenai firman Tuhan, Lazarus dan orang kaya. Lazarus ini Tuhan tuh bukan pilih kasih dalam cerita itu bahwa Tuhan lebih mengasihi orang miskin daripada orang kaya. Orang kaya ini mati, Lazarus masuk surga, orang kaya ini masuk neraka. Jadi Tuhan benci orang kaya, enggak begitu. Lihatlah apa yang terjadi dalam cerita itu. Orang miskin ini luka-luka, lapar, tidurnya di depan rumahnya orang kaya ini. Orang kaya ini dengan pakaian mewah. Orang miskin ini berharap makanan itu dapat dari remah-remah yang dimakan sama orang kaya ini pun gak dapat. Jadi kepeduliannya gak ada. Padahal dia mampu, punya kemampuan, power yang cukup. Dia kasih orang kaya mungkin bukan hanya 1, 1000 orang kaya mungkin dia mampu. Tapi dia tidak tergerak oleh 1 orang pun yang di depan pintunya. Ini yang menjadi keberatan Tuhan, bukan kayanya, bukan. Jadi orang miskin sombong juga buat apa? Ada miskin, udah miskin sombong lagi. Wah, itu mah udah parah itu. Kaya sombong masih mending gitu kan. Ini udah miskin sombong lagi. Nah, itu udah parah. Oleh sebab itu yang penting buat Tuhan adalah sikap hatinya. Bukan statusnya apa, posisinya apa, bukan. Orang kaya pun bisa menjadi berkat luar biasa. Zakius orang yang kaya. Dan jadi berkat pada waktu dia ketemu Tuhan Yesus. Aku akan kembalikan semua yang aku ambil. Aku kembalikan orang yang aku peras 4 kali lipat. Hartanya dibagiin orang-orang. Bedakan dengan orang kaya yang muda yang tanya sama Tuhan. Tuhan, guru yang baik, apalagi yang harus aku lakukan untuk dapat hidup sempurna? Tuhan bilang lakukan semua hukum Taurat. Dari muda saya udah lakukan. Apalagi yang kurang? Dia berharap apa sih dari pertanyaan itu? Ih, gile lu. Jempol, gue gak pernah lihat orang kayak lu. Maunya kan begitu. Tuhan bilang enggak, ada satu hal lagi. Jual semuanya, kasih orang miskin. And follow me. Tuhan tawarkan itu. Kenapa? He is the one. Bukan hartanya. Kalau dia ikut Tuhan Yesus, dia akan kelaparan, akan miskin. Apakah itu yang Tuhan janjikan? Oh, kamu ikut aku, kamu hidupmu sengsara dan miskin. Enggak itu. Belum tentu dia akan jatuh pada waktu hartanya dibagiin. Zakius lakukan itu directly pada waktu Tuhan berkata, aku akan datang ke rumahmu, makan bersama dengan engkau. Pertobatan terjadi. Dia yang tadinya cinta uang, dia menyadari, aduh bukan ini ternyata yang aku cari. Dia yang aku cari. Dikasih semuanya, dikembaliin sama orang. 4 kali lipat kalau dia peras juga. Habis semua hartanya kalau dihitung. Tapi dia lakukan ini karena dia dapat true treasure dia dapat. Sesungguhnya yaitu Tuhan Yesus sendiri. Mari Bapak dan Ibu dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Hanya itulah yang kita bisa pegang dalam hidup ini. Yaitu Tuhan, jangan pernah kehilangan itu. Dan menyenangkan hatinya itu adalah bagian daripada hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan dan membalas segala kebaikan Tuhan.